Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang salib Yesus mengubah hidup kita. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari ayat ini kita dapat mempelajari 3 hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini ialah bahwa Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diselesaikannya di kayu salib. Dan di kayu salib terjadi pertukaran. Sebenarnya kita yang harus dihukum, tetapi Yesus menanggungnya untuk kita. Itu yang dapat kita pelajari yang pertama dari ayat di atas. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari ayat di atas adalah kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus meninggalkan segala dosa kita. Dosa harus dimatikan dan digantikan dengan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita dituntut menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang seutuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari ayat di atas ialah ada jaminan bahwa oleh darah Yesus tercurah di kayu salib, kita pasti disembuhkan. Baik secara fisik maupun secara rohani. Kita lihat kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pelajaran yang ketiga, kita disembuhkan baik secara fisik maupun secara rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa tatkala kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, maka harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Perubahan apa yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada salib itu? Yang pertama, perubahan status. Rasul Paulus memakai istilah dengan kata ciptaan baru, berubah status dari yang lama menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berubah status. Dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Pindah dari maut ke dalam kekekalan. bersama-sama
dengan Yesus. Ini yang berubah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perubahan status. Yang kedua, perubahan apa yang harus ada dalam diri kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu perubahan perilaku kita sebagai orang-orang percaya. Perubahan perilaku ini yaitu perubahan budi atau pembaharuan budi. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan yang ke-10 saya bacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khalifnya. Kita dikatakan mengalami perubahan perilaku dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khalifnya. Jadi inilah yang harus kita miliki ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib itu. Yang pertama tadi, kita berubah status dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru, dari hidup kebinasaan menjadi hidup yang kekal. Dan yang kedua, perubahan perilaku atau pembaharuan budi. Biarlah di hari Paskah ini kematian Yesus, salibnya mengubah hidup kita menjadi baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.